Preview. Berdiri. Ngaturang pangangkalimat. Om Swastiastu. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, biar kalian lebih semangat, ada baiknya kita menyanyikan lagu perjuangan ya. Kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Oke, siap? Siap. Kita mulai. 2, 3, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tangan kita semua. Silakan duduk semua. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya dulu. Ketua kelas, ada teman yang hadir pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak, oke, nihil ya. Jadi kemarin ada yang nggak sekolah. Hari ini untung semua sudah kembali sehat ya, kembali sakit-sakit itu ya. Oke, sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai materi apa? Ada masih ingat? Tentang kualitas penduduk. Ada 3 kualitas penduduk itu ya. Apa aja? Pendidikan. Pendidikan. Akan dulu. Oke, Min. Pendidikan, pendapatan sama kesehatan. Oke, ada 3 itu ya. Ada tingkat pendidikan, ada tingkat pendapatan, sama tingkat kesehatan gitu. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita lanjutkan seperti janji Bapak kemarin, kita akan membuat yang namanya sebuah proyek. Tapi kita tolong dulu hidupkan dari situ ya. Jangan hidupkan. Sabar ya. Kok gelap? Oke, jadi untuk materi hari ini Bapak membawakan 1 buah fenomena ya. Apa nih? Kalian benar sekali. Jadi ini foto kelasnya kalian. Ini merupakan disebut sebagai apa? Hah? Foto kelas 12 IPS 1. Jadi 12 IPS ini memiliki namanya komposisi penduduk. Jadi ada yang jenis kelamin apa di sini? Ya, perempuan dan juga laki-laki. Nah, dan pada hari ini kita akan belajar mengenai itu, membahas komposisi penduduk ditinjau dari jenis kelaminnya dan angka beban ketergantungannya. Jadi kalian akan membuat yang namanya sebuah proyek. Nah ini dia ya. Iin bisa dibaca apa KD-nya hari ini? Menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Oke, yang kedua. Menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan atau gambar. Oke, itu kompetensi dasar kita pada hari ini. Nah, indikatornya apa aja? Yang pertama, menganalisis komposisi penduduk. Kemudian yang kedua, menyajikan data kependudukan berupa piramida penduduk.
Oke, itu indikator pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya indikator ini akan berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak nih diharapkan dapat menganalisis komposisi penduduk. Yang kedua, menyajikan data kependudukan berupa piramida penduduk. Sudah? Oke, sebelum Bapak lanjut, silakan dulu bentuk kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Untuk kelompok 4, silakan di belakang. Oke, silakan diperhatikan ya videonya. Ini akan menjelaskan mengenai piramida penduduk seperti apa sih. Selamat datang di Tigra Bicara. Kali ini kita akan bahas mengenai piramida penduduk. Piramida penduduk pengertiannya, piramida penduduk merupakan grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Di bawah ini ada contoh 3 dari jenis piramida penduduk, dan kita bisa lihat ada yang berwarna merah muda pada sebelah kiri dan ada yang berwarna biru pada sebelah kanan. Warna merah muda menunjukkan banyaknya jumlah penduduk pria, sedangkan untuk warna biru menunjukkan banyaknya jumlah penduduk wanita. Kemudian jika kita lihat pada bawah piramida ada angka 0 sampai 4, artinya penduduk usia 0 sampai 4 tahun. Kemudian semakin naik, semakin banyak pula usianya. Jadi kalian bisa lihat pada bagian kiri ada yang menunjukkan usia dari 0 sampai 4 hingga 80 tahun ke atas. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi dari piramida penduduk adalah umur, jenis kelamin dan banyaknya populasi. Fungsi piramida penduduk. Piramida penduduk dapat digunakan untuk mengetahui 1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Oke, jadi itulah penampakan dari 3 jenis piramida penduduk. Ada yang dominan. Kalau Indonesia tadi dibilang piramidanya jenis apa? Usia muda dia. Menandakan bahwa jumlah penduduk usia mudanya Indonesia itu tinggi. Kemudian pada negara-negara berkembang. Oh Jepang, kebalikannya, ternyata tuanya lebih banyak dibandingkan dengan yang muda. Kenapa? Ada kecenderungan perempuan Jepang itu jarang mau memiliki anak. Itu ada teorinya nanti. Dan hari ini ada awal-awal kalian saya berikan SKPD yang akan proyek kita kerjakan pada hari ini. Selanjutnya, kerjakan angka beban ketergantungan berdasarkan data tersebut. Yang kedua, hitunglah share ratio berdasarkan data tersebut. Yang ketiga, buatlah piramida penduduk berdasarkan data tersebut. Dan yang keempat, analisislah hasil piramida penduduk yang dihasilkan. Begitu. Jadi saya sudah memberikan kalian itu komposisi penduduk, umur dan jenis kelamin di kota Singaraja pada tahun 2020. Jadi silakan dikerjakan dulu sesuai dengan tagihannya. Ya, bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung. Untuk lembar ini diisi untuk membuat piramida penduduknya saja. Ya, jadi untuk sisanya share ratio dan itu ada angka beban ketergantungan, ada dependency ratio dikerjakan di AKPD. Ya, ini khusus untuk membuat piramida penduduknya saja.
Pramuka Singaraja tahun 2020 menunjukkan piramida Stansioner. Karena yang pertama, penduduk kota setiap kelompok umur hampir sama. Yang kedua, tingkat kelahiran. Makanya ya, jadi setiap 100 penduduk produktif menanggung 37 penduduk non produktif. Selanjutnya nomor 2. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya silakan, Amin. Dari materi yang Bapak jelaskan hari ini dapat disimpulkan ada 3 jenis piramida, yaitu piramida ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Oke, ada 3 jenis piramida ya, ada ekspansif, ada konstruktif, sama stasioner. Itu untuk materi kita pada hari ini. Berikan tepuk tangan teman-teman. Evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi soalnya sudah saya kirimkan ke WA group kalian. Silahkan buka WA grupnya, silahkan dikerjakan. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kepadatan penduduk. Jadi silahkan kalian baca di rumah materinya. Jadi minggu depan kita mulai belajar tentang materi kepadatan penduduk. Sampai di sana ada pertanyaan? Ya. Tidak, karena waktu kita sudah berakhir juga. Ketua kelas tolong Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ngaturam para mesanti. Om Santi 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 Om. Let's go.